Setelah selesai disintesis, protein pertama kali mengalami modifikasi pada organela badan Golgi. Proses pemindahan protein dari retikulum endoplasma ke dalam badan Golgi melalui struktur gelembung atau sering dinamakan sebagai vesikula. Vesikula yang membawa protein dari retikulum endoplasma merupakan hasil pelepasan membran pada retikulum endoplasma dan bisa melakukan fusi atau penggabungan membran dengan badan Golgi. Oleh karena itu, struktur membran pada retikulum endoplasma dan badan Golgi ini memiliki persamaan model, yaitu memiliki membran yang berlipat-lipat. Sel-sel tubuh menyintesa protein untuk keperluan tubuh lainnya. Protein-protein tersebut antara lain yang pertama protein struktural, kedua enzim-enzim yang mengatur berbagai reaksi. Protein dari DNA. Berikut ini adalah sel, yaitu unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, struktur yang disebut dengan nukleus, inti yang berisi gen-gen pada manusia. Gen menjadi 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung uraian panjang DNA tersusun erat di sekeliling protein yang disebut histon. Dalam DNA ada bagian disebut dengan gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase yang menempel pada awal gen bergerak di sepanjang DNA membuat uraian mRNA dari basa kosong yang ada di nukleus. Kode DNA menentukan urutan basa kosong yang akan ditambahkan ke dalam mRNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. Messenger RNA. Sebelum messenger RNA dapat digunakan sebagai tim pack untuk produksi protein perlu diproses. Ini melibatkan penghapusan dan penambahan bagian dari RNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari inti sel menuju bagian sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut dengan ribosom. Mengikat mRNA ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketiga basa menyusun mRNA dibaca sekaligus. Ketiga-tiga basa dibaca sebuah transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir, telah ditambahkan rantai asam amino, terbentuklah 3D untuk membentuk protein. Terbentuklah protein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aulia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang transkripsi pada ribosom. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Pada tubuh kita tentunya membutuhkan protein. Salah satunya adalah protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah gak sih kita bertanya-tanya bahwa tubuh kita membutuhkan protein? Protein memainkan peranan penting di dalam tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, untuk pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama ada transkripsi dan yang kedua ada translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA
sedangkan translasi adalah merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elokasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh mRNA polimerase. Inisiasi terjadi saat mRNA polimerase melekat pada dinding protein. Pada saat itu, mRNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA plek. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Itulah hal yang perlu diingat dan dicatat. Kemudian RNA polimerase akan melakukan penghitungan dari arah 5 menuju arah 3. Di sini saya akan menjelaskan tahapan translasi. Jadi pada tahapan translasi ini, translasi terjadi ketika mRNA sudah terbentuk. Maka mRNA ini bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA ini berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi itu dapat dimulai. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Nah, ada 3 tahapan proses terjadinya translasi. Yang pertama, tahap pertama translasi yaitu inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Nah, tahap yang kedua, tahap setelah inisiasi adalah tahap elongasi. Pada tahap elongasi ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. tRNA ini yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Selanjutnya, tahap terminasi, tahap yang terakhir. Pada tahap terminasi, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom, sehingga translasi berakhir.